Oke, salam BTC. Semangat pagi rekan-rekan collection. Hari ini kita kembali lagi membahas pertanyaan-pertanyaan dari tim collection, yaitu apakah boleh penarikan jaminan fidusia dilakukan oleh pihak ketiga atau tim prokol? Jawabannya ada di peraturan OJK 30 tahun 2014 di pasal 49. Yang poin pertama jelas mengatakan perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Berarti jawabannya adalah boleh. Kenapa? Karena di poin pertama sudah dibilang boleh menggunakan pihak lain. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, berbentuk badan hukum atau contohnya perseroan terbatas atau PP. Yang kedua, memiliki izin dari instansi berwenang. Yang ketiga, memiliki SDM yang telah memperoleh sertifikat profesi di bidang penagihan yang ditunjuk oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan atau bisa dibilang APPI. Berarti harus punya sertifikat kelulusan dari SPPI. Baru boleh join ke atau MOU ke perusahaan pembiayaan. Baru ada pertanyaan selanjutnya. Apakah kolektor atau collection itu penting atau berguna? Oke. Sekedar untuk pemahaman rekan-rekan, collection itu memegang 70% atau 70% dari handling penanganan terhadap semua nasabah itu dimiliki oleh tim collection. Artinya, kelangsungan dari AR manajemen itu 70% itu ada di tangan collection. Berarti sangat penting collection. Jadi kawan-kawan, tim collection dimanapun Anda itu sangat dibutuhkan dan sangat penting di perusahaan pembiayaan. Karena 70% kondisi AR dari sebuah perusahaan pembiayaan itu ada di tangan Anda. Oke. Baru ada pertanyaan, apakah collection ini memiliki suatu hal yang perlu menjadi pegangan bagi mereka di lapangan? Ada. Karena itu tim lapangan, baik itu collection internal maupun eksternal, itu harus memiliki sertifikasi dari SPPI. Supaya apa? Supaya itu menjadi jaminan bagi kawan-kawan di lapangan, bahwa kawan-kawan dipastikan telah lulus dari ujian SPPI. Tujuannya apa? Untuk menyamakan pemahaman rekan-rekan di lapangan atau rekan-rekan collection dengan OJK, dengan pemahaman OJK tentang collection. Oke. Kalau memang betul penting tim collection itu, berarti hampir 70% penentu sebuah perusahaan atau tujuan perusahaan tercapai, yaitu profit, ada di tangan tim collection. Oleh karena itu tim collection haruslah orang-orang yang handal, atau istilah di collection itu the right man on the right place. Orang yang tepat di posisi tempat yang tepat. Oleh karena itu setiap collection atau eksternal memiliki sertifikat yang tadi saya bilang, kelulusan sertifikasi SPPI. Collection juga menjadi duta dari sebuah perusahaan pembiayaan itu sendiri. Jadi attitude maupun tingkah laku seorang collection menjadi cerminan pada tempat dia bekerja. Oke. Jadi apa aja gambaran seorang collection? Collection itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah bagian dari representatif perusahaan. Gambaran sebuah perusahaan, menjadi duta. Baru yang kedua adalah sebagai negosiator. Negosiator itu bagaimana? Negosiator itu sebagai orang yang menegosiasikan tujuan dan maksud perusahaan dalam penagihan ke konsumen. Yang ketiga, menjadi penasihat keuangan. Ada kalanya seorang collection itu harus menjadi penasihat keuangan dan juga menjadi ahli psikologi. Collection harus bisa menjadi ahli psikologi. Baru menjadi penagih hutang, pendengar yang baik, professional friend, menjadi professional friend, bukan sekedar bertemanan, tetapi professional friend. Artinya tujuan, walaupun berteman dengan tim debitur di lapangan, dia profesional. Tetap tujuan dari perusahaan untuk melakukan penagihan tetap berjalan. Bukan berarti malah mengiyakan keinginan dari debitur untuk melakukan penunggakan. Oke, dan juga menjadi motivator yang baik, customer service, fraud finder. Apa arti fraud finder? Penemu
fraud atau penemu tindak kesalahan atau tindakan yang menyalahi peraturan perusahaan. Jadi kalau collection melakukan visit rajin, itu akan mengetahui apakah ada kesalahan dari tim kita yang dilakukan terhadap debitur kita. Ini juga menjadi bagian kita supaya perusahaan itu tidak dirugikan dan konsumen juga tidak dirugikan. Menjadi profit center, kembali seperti saya bilang tadi, 70% itu ada di tangan saudara, di tangan teman-teman collection. Menjadi key player atau pemain kunci. Kalau pemain sepak bola itu ada pemain kuncinya. Nah, rekan-rekan collection adalah striker kalau saya bilang, pemain kunci atau orang yang sangat penting di perusahaan pembayaran. Jadi poinnya hari ini adalah collection terbentuk oleh karena profit perusahaan tidak tercapai dan dibutuhkannya tim collection untuk meminimalisir kerugian perusahaan yang dilandasi strategi yang tepat. Jadi collection yang hebat bukan collection yang mampu membuat debitur kembali menjadi back to current atau kembali menjadi lancar, tetapi adalah collection yang hebat mampu membuat debitur yang macet menjadi lancar dan tidak kembali macet. Itu adalah collection hebat. Oke, sampai di sini aja pengertian kita sore hari ini, pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berarti dan berguna bagi kawan rekan-rekan di cabang. Salam BTC.